Halo teman-teman, selamat datang di channel Hobi Baca. Sebelum kita tahu hari ini aku akan bahas buku apa, jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk mengaktifkan notifikasi dari channel ini, agar kedepannya lebih banyak buku-buku non-fiksi yang akan aku bahas. Hari ini aku akan meringkas buku The Power of Language karya Shin Do-hyun dan Yoon Na-ru. Di dalam buku ini tidak membahas terkait tata bahasa atau gramatikal suatu bahasa, melainkan lebih menekankan pada kemampuan berkomunikasi dan juga berbahasa yang baik. Ada beberapa hal yang dibahas di dalam buku ini. Pengembangan diri. Pembelajaran tentang bahasa dapat dimulai dari diri sendiri. Dengan belajar terkait komunikasi dan juga berbahasa yang baik, maka kita harus memahami diri kita sendiri. Pada akhirnya, kita harus melihat diri sendiri dari pandangan diri sendiri, bukan dari kacamata orang lain. Ketika seseorang tidak bisa mencintai dirinya sendiri, maka ia tidak akan bisa mencintai orang lain. Jadi, ketika kita ingin belajar bahasa, maka mulailah dengan belajar memahami dan juga mencintai diri kita sendiri. Selanjutnya adalah sudut pandang. Perlu kita ketahui bahwa bahasa mengandung sudut pandang yang dominan dari masyarakat atau kelompok sosial di mana bahasa itu digunakan. Penting bagi kita untuk memiliki sudut pandang akan suatu hal melalui sudut pandang dari diri sendiri dengan menyalakan rasa ingin tahu di dalam diri. Ketika kita tidak memiliki sudut pandang itu, maka kata-kata yang diucapkan menjadi kacau dan juga tidak memiliki arti. Kecerdasan. Dalam berkomunikasi, kita harus mengetahui tentang lawan bicara kita. Kita juga harus bisa membaca apa yang diinginkan oleh mereka. Terkadang, kita juga harus bisa memberi saran yang bijak. Hal ini memerlukan pengetahuan yang terus-menerus kita asah. Jika kita ingin memperluas kecerdasan dan juga pengetahuan, kita harus membaca tulisan yang sulit dan terkesan tidak nyaman. Membaca, mengetahui tulisan, dan juga ucapan yang berbeda dengan pikiran kita akan membuat kita lebih berkembang. Selanjutnya adalah kreativitas. Jika kita ingin mengembangkan kreativitas dalam diri kita, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah mempercayai diri kita sendiri. Kata-kata dengan konten yang orisinal, meski cara penyampaiannya kikuk ataupun canggung, tetap bisa menyentuh hati orang lain. Jika kita ingin meningkatkan kreativitas, pertama-tama kita harus bisa menuliskan apa yang kita pikirkan menjadi kata-kata. Ketika berbicara, kita akan sulit mengevaluasi kembali. Namun, jika kita menyusun isi pikiran kita ke dalam tulisan, kita bisa merefleksikan dan juga merenungkan kembali pikiran kita sambil membaca tulisan tersebut. Ketika kita menulis, maka secara otomatis pikiran kita pun akan tersusun secara lebih teratur. Menyimak. Percakapan adalah situasi di mana berbicara dan mendengarkan menjadi satu. Kita harus memberikan perhatian, kenyamanan, dan bersikap hangat agar orang tersebut bisa mencurahkan isi hatinya. Ketika seseorang mencurahkan isi hati dan pikirannya kepada kita, kita tidak harus langsung memberikan jawaban. Yang terpenting adalah mendengarkan ceritanya terlebih dahulu. Selanjutnya adalah pertanyaan. Sebaliknya, kita tidak mengajukan pertanyaan secara teratur, melainkan mengajukan pertanyaan secara acak dan juga spontan. Mengekspresikan dan mengungkapkan isi hati masing-masing adalah salah satu naluri manusia. Dengan mengajukan pertanyaan, membuat pembicaraan menjadi lebih terbuka. Dan terakhir adalah kebebasan. Percakapan adalah pertukaran hati dengan hati. Orang yang bebas mengutarakan isi hatinya tidak hanya sekedar berbicara tanpa memikirkan hati orang lain. Kita juga harus menjaga apa yang ingin kita jaga. Kita harus mengetahui kapan seharusnya kita mengucapkan kata tersebut, karena perkataan dapat merusak hidup seseorang. Terima kasih sudah mendengar video ringkasan buku The Power of Language karya Shin Do-hyun dan Yoon Na-ru. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.